Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Lele digoreng lebih nikmat. Cakep. Biar Ramadan semakin semangat. Cakep, Le. Ada pasan di Uno, Le. Singkat, padat, dan sedikit maksa. Super maksa. Super maksa. Terima kasih sebelumnya sudah kembali kita di Ramadan Spark 2025, tentunya dengan series podcast Ramadan, kolaborasi Bloomberg Technos dan Kode Marketing. Seperti biasa, saya Sisi tidak sendiri, ada Winda. Hari ini kita kedatangan tamu yang sudah dikenal ya, Win ya? Kita nggak perlu dikenalin. Nggak perlu kenalin? Langsung screening aja gitu ya Pak ya, langsung muncul gitu. Udah tahu lah ya. Algoritmanya udah muncul gitu. Ini adalah Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau merupakan Menteri Parekraf dari periode 2020 sampai 2024. Dan sebelumnya tentunya udah dikenal sebagai pengusaha prominent ya Pak ya? Dulu sebelum masuk ke pemerintahan, tapi sekarang mulai lagi, second act. Balik lagi ke bisnis, lagi ngembangin bisnis di ekonomi baru Indonesia. Oke, berarti ini ada spill dari Pak Sandi udah. Seperti biasa hari ini kita akan membahas mengenai strategi ataupun strategi G2 ada 88 ya. 88. Strategi bisnis Rasulullah yang kemudian diharapkan bisa diterapkan di era modern ini, tentunya kita bersama Pak Sandiaga. Siap. Pak, kita boleh mulai Bapak izin? Boleh. Ini no need introduction lah ya. Kayaknya udah well known banget gitu loh ya. Jadi kita langsung kepada substansi Betul. hari ini. Boleh ya Pak? Boleh, sikat. Sikat Pak. Pak, ini mulai dari sosok Rasulullah dulu Pak. Ini kan dikenal sebagai orang yang dipercaya. Al-Amin ya Pak ya. Iya. Nah mungkin saya boleh sedikit mengaitkan dengan reputasi Pak Sandi. Yang udah dikenal sebagai pengusaha. Itu kan juga ada titik dipercaya oleh orang banyak. Ini boleh nggak Pak sharing sama kami? Ya, pertama terima kasih Sisi dan Mbak Winda yang sudah ngundang di Ramadan Spark dan mudah-mudahan percakapan kita di sini bisa memberikan manfaat. Amin. Khususnya di bulan suci Ramadan bisa meningkatkan ketakwaan kita. Amin. Nah, kalau menggali khususnya dari aspek entrepreneurial spirit maupun entrepreneurial value dan nilai-nilai luhur yang kita dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak akan pernah habisnya. Jadi ini banyak banget dan dalam banget dari segi mulai dari value creation sampai dengan nanti executions daripada organizations dan terakhirnya sustainability dan manfaat to the nation. Jadi ini ada 3 aspek ya. Tapi memang senternya itu saya selalu melihat konsepnya itu saya menyebutnya sebagai konsep fast. Fast itu dalam bahasa Inggris kan cepat. Tapi ini dunia bisnis bergerak sangat cepat dan kalau kita juga ikut bergerak cepat, kita akan bisa menangkap banyak sekali peluang yang bisa kita artikan dengan F-nya itu fatonah. Jadi salah satu sikap dan nilai luhur dari Nabi besar Muhammad SAW itu adalah bahwa dia sangat cerdas dalam melihat peluang. Jadi peluang yang dia kembangkan dari mulai bisnisnya bersama Siti Khadijah dan juga setelah itu dia mulai mengembangkan bisnisnya itu dimulai dari kecerdasan beliau dalam menangkap peluang. Nah baru A-nya itu amanah kan fast kan. A-nya itu amanah. Dia bisa maju bisa besar karena dia dipercaya. Jadi dia dipercaya untuk menjalankan suatu misi bisnis. Dia dipercaya bahwa dia tidak pernah ingkar janji. Dia dipercaya kalau dia diberikan sebuah tugas, dia
selesaikan dengan cerdas. Nah itu justru konsep amanahnya di sini gitu loh, bahwa ini orang pokoknya very trustworthy banget deh gitu loh. Nah di bisnis, terutama bisnis keuangan dan investasi yang saya geluti, ini yang sangat-sangat kunci dan strategis. Karena mentor saya Pak William Surya selalu bilang bahwa reputasi tidak bisa dibeli. Profit bisa dicari, tapi reputasi tidak pernah bisa dibeli. Nah ini amanah ini tuh harus di-earn, harus kita perjuangkan untuk dapatkan, dan nggak bisa dapat cuman dalam 1-2 tahun, tapi kita harus menunjukkan track record. Nah, jadi FA amanah, S-nya itu sidik, jujur. Ya itu transparansi. Nah sekarang kita ngelihat bahwa ada masalah tata kelola di berbagai aspek bisnis di Indonesia, baik itu yang berhubungan dengan pelayanan publik maupun yang purely di sektor privat, itu akan sangat berdekatan dengan sebuah nilai luhur, yaitu sidik, kejujuran. Malah Warren Buffett selalu bilang, gitu, Jack Welch juga pernah bilang sebelumnya, bahwa ada 3 hal yang paling utama dalam bisnis ini, dalam pengembangannya dan mencari SDM yang berkualitas. Pertama adalah integrity. Nah ini konsep sidik ya, kejujuran, integrity. Kedua adalah passion and energy, dan ketiga adalah intellectual capability. Tapi kalau dari 3 ini cuma ada 1 yang harus dipilih, adalah integrity. Karena tanpa integrity percuma kita punya passion and energy dan intellectual capability. Itu justru akan berdampak sangat negatif. Jadi konsep sidik itu, integrity itu, asal usulnya kalau saya melihatnya itu dari nilai luhur yang Rasulullah SAW terapkan kepada kita. Dan T kan fast kan, F-A-S-T. T-nya itu tablik. What you guys are doing here adalah menyampaikan, terutama yang baik-baik gitu loh. Jadi amplifying itu adalah bagian daripada nilai luhur kita berbisnis. Jadi kalau kita sedang berbisnis dengan mengedepankan semangat kejujuran, kecerdasan, tanggung jawab, amanah, dan juga itu harus disampaikan. Dan kalau kita lihat benar bahwa studinya Edelman tahun 2023 menyampaikan bahwa 91% pelanggan itu lebih percaya dengan bisnis yang memiliki reputasi yang baik. Dan reputasi inilah dibangun dengan konsep tadi, fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Oke. Wow. Tadi menarik ada kata-kata kalau misalnya 3 yang disebutin disuruh pilih, yang penting harus ada integritas dulu ya Pak ya. Iya. Sementara kan kita lihat fenomena sosial seperti ini kondisinya itu tuh menjadi isu yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Menurut Pak Sandi sendiri gimana? Akhirnya balik lagi kepada jati diri kita. Saya percaya a glass is always half full, bahwa saya optimis dan saya selalu husnuzon. Saya melihat bahwa gelas itu pasti setengah terisi, itu setengah penuh. Sebetulnya interpretasinya adalah manusia itu asal muasalnya semuanya baik gitu loh. Dan kita perlu karena fitrahnya sejatinya kita baik, dan ini kan nanti juga kita kan Idul Fitri ya, akan kembali lagi baik. Itu ya kita harus mampu untuk menanam kebaikan itu dan melakukan pengamanan agar kebaikan itu ada. Salah satunya melalui kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya. Bahwa itu kejujuran, tadi juga tata kelola yang baik merupakan bagian daripada pengelolaan bisnis best practice. Mau itu big data, machine learning, large language models, semuanya itu akhirnya ujungnya itu adalah bagaimana kita menjaga reputasi kita, kebaikan kita. Lingkungan itu paling penting juga. Jadi siapa kita bergaulnya gitu. Sisi misalnya bergaul samanya sama Mbak Winda, sama Vera gitu misalnya. Ini kan orang-orang baik semua. Itu akan saling mengingatkan gitu loh. Iya kan orang-orang baik semua gitu kan. Insyaallah amin Pak. Iya, jadi kita juga memilih teman-teman itu juga teman-teman lingkungan yang baik. Positif. Karena salah satu yang diajarkan juga oleh guru-guru kita bahwa kalau kita ingin
wangi kita bergaulnya sama yang jual parfum, penjual minyak wangi gitu. Jadi itu pengalaman dan menurut saya kita harus terus optimis. Indonesia terus berbenah. Pemerintah ingin ekonomi bertumbuh 8%, lapangan kerja tercipta. Ya kita harus ambil bagian. Dan saya lihat peluang besarnya itu adalah di dunia usaha. Yes. Pak, ini ada ngomongin pemerintah, ada ngomongin 8% tadi ya pertumbuhan ekonomi. Yang mau saya tanyakan ini terkait saat ini kondisi Indonesia itu sendiri, Pak. Pak Sandi tadi kan menyebutkan banyak sekali yang sebenarnya kata-katanya itu tadi nilai luhur Rasulullah sebenarnya dalam praktikalnya itu sudah dekat ya dengan kita, sering kita dengar. Yang mau saya tanyakan, Pak, negara kita ini kan kedua terbanyak ya, Pak, di dunia populasi muslim. Tapi secara ekosistem atau lingkungan, sebenarnya peraturan ataupun yang ada saat ini sebenarnya mumpuni nggak sih Pak untuk mendukung munculnya lingkungan yang tadi Pak Sandi bilang? Gitu. Sebetulnya sudah mengarah ke sana dan sudah banyak sekali peran pemerintah, dunia usaha, peran institusi pendidikan untuk menciptakan ekosistem itu. Tapi ya memang manusia itu kan penuh dengan tantangan kan, dan banyak dari kejadian-kejadian itu kan bukan dihasilkan oleh sistem, tapi oleh perilaku buruk yang dilakukan oleh individu. Gitu. Kalau misalnya, ya bukan saya hanya menyalahkan, oh ini sistemnya udah bagus. Sistemnya harus terus diperbaiki dan sistemnya harus, etika nilai ini harus terus ditanamkan Mbak Winda. Karena saya tuh nggak akan pernah lupa gitu waktu kecil, saya setiap berkata buruk itu selalu ibu saya nyiapin cabe di lado itu loh. Jadi itu ingetnya sampai sekarang gitu loh. Jadi menanam etika nilai terhadap kejujuran, terhadap berkata baik, itu mestinya memang dari saat kita paling masa-masa kita paling ingat itu kan balita tuh. Itu akan golden age akan inget terus gitu. Terus bagaimana dididik tentang kejujuran, pokoknya nggak boleh milik barang orang lain itu kita akui. Kalau mainan itu minjem itu harus dibalikin, permisi dulu dan lain sebagainya. Ini kok jadi tegang begini nih. Nah jadi ya ini juga ada di dalam ekosistem, misalnya pemasaran. Kan sekarang udah ada live TikTok, jualan pakai Instagram. Ini sudah ada panduannya juga oleh Nabi besar Muhammad SAW bahwa ya kalau kita diingatkan di Al-Quran juga kan bahwa kalau berjualan itu harus authenticity, gitu loh. Jadi timbangan itu harus benar, jangan diukur benar. Jadi kalau yang ditampilin itu yang benar, jangan dibedak-bedakin gitu loh. Dan kita Pak. Make up itu ya. Ya, dan ya selalu bisnis itu ada misi sosialnya juga. Jadi banyak perusahaan-perusahahaan juga sekarang menitipkan misi sosial kayak Paragon, Wardah ada misi sosialnya juga di program-program marketingnya mereka. Jadi it's not about business, just making money, hanya cari profit, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat. Nah ini yang tadi ekosistem, dan kalau pertumbuhan 8% tentunya banyak yang mungkin apa bisa sih nyampe apa enggak gitu. Tapi kalau saya udah bilang ini kan leadernya udah bilang 8%, ya udah kita semua harus mengarah situ, belajar dan harus bergandengan tangan. Bagaimana bisa nyampe ke sana gitu. Pak, sedikit soal pemasaran. Sekarang kan masuk digital ya Pak, ada AI dan segala rupa nih. Kadang pada saat amplifikasi yang tadi Bapak sebutkan di depan tuh, ya ada hoax, ada sebagainya. Nah ini Pak Sandi deh, sebagai pengusaha yang udah tadi memiliki reputasi yang cukup baik,
bagaimana Pak kita sebenarnya penggunaan digital ini dan terus dikaitkan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri? Secara otomatis itu akan bergulir karena tadi mungkin kita bisa melakukan marketing yang viral dan gimmicky dan lain sebagainya. Tapi nanti kan begitu konsumen mencoba dan merasakan, sekarang kan ada ulasannya, reviewnya, enggak tuh gini. Dan ternyata ini ada data juga bahwa 91% konsumen itu sebelum membeli produk, yang dia lihat bukan produknya aja, tapi dia lihat reviewnya juga. Dan reviewnya itu yang third party. Ini studinya Bright Local, bahwa third party review ini sangat menentukan. Jadi selain influencer yang lagi menjual, tapi kan ada juga reviewer yang mengulas gitu tentang produk itu. Jadi itulah yang disebut sebagai ekosistem. Makanya marketing ini kalau mau sustainable ke depan, ya memang produknya juga harus unggulan. Produknya itu harus yang punya aspek satu, quality. Tapi yang kedua juga, karena sekarang Gen Z seperti kalian ini. Kalian udah Gen Z apa milenial sih? Nah, kita Gen Z. tapi zulit kayaknya. Kayak julit. Milenial Pak. Milenial, kalian milenial ya. Nah ini Gen Z, kalau milenial kan the generation is the what about me gitu kan. Generationnya kan selalu gitu kan. Bukan generation Z. Generation milenial itu selalu kan M. Me, milenial. It's a me generations. Dampaknya kepada kita apa? So we are talking about self-centered? Bukan self-centered, enggak. Tapi you basically apa experience-nya buat saya? Apa journey-nya buat saya? Takut ketinggalan gitu. Nah itu banyak yang akhirnya ke FOMO dan lain sebagainya kan. Nah kalau Gen Z itu lebih banyak, dan ini menurut data juga, it's about purpose. Apa dampaknya gitu. Jadi udah mulai lebih pintar. Bukan lebih pintar sih. Lebih dia mau beda aja sama generasi milenial. Unik. Nah itu ya mereka melihat bahwa apa purpose-nya gitu. Jadi produk-produk yang ditampilkan itu juga harus punya aspek quality dan sustainability. Kalau quality itu is about me, sustainability is about others, gitu loh. Apa keberlanjutan lingkungan? Makanya dua aspek ini harus ada. Luar biasa. Jadi kita kalau ngomongin era teknologi sekarang Pak, sama kita kaitin fenomena-fenomena terkait hal-hal yang sebenarnya konsepnya tuh udah harus diimplementasikan di dalam syariat yang sudah kita tahu emang udah diajarin dari zaman Rasul, tapi pada kenyataannya sulit sekali untuk real implementasi dalam bisnis, terutama di digital. Menurut Pak Sandi, ada nggak sih yang harus dilakukan check and recheck gitu? Digital auditornya, stabilnya gimana gitu? Bisnis itu kan selalu berkembang ya, dan cepat sekali perkembangannya. Dan saya selalu menerapkan 3C, inovasi. Dan itu juga ada dalam inovasi dan entrepreneurial orientation di dalam studinya juga, bahwa kalau dibedah seorang entrepreneur itu kan, pengusaha itu kan DNA-nya tuh entrepreneur kan, entrepreneurship. Dan walaupun pengusaha itu seorang entrepreneur, tapi tidak semua entrepreneur itu pengusaha. Jadi entrepreneur itu bisa ada di pemerintahan, bisa ada di institusi pendidikan, maupun bisa juga ada di community, bisa di media. Nah, karena mindsetnya itu kan yang diukur. Nah, jadi inovasi ini adalah bagian daripada juga nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh keislaman, misalnya dari segi ijtihad, bahwa kita terus mencoba inovasi, nggak jalan adaptasi. Inovasi dan adaptasi itu dua mata koin yang sama. Dan kalau kita lihat disrupsi teknologi ini kan ada inovasinya, ada adaptasinya. Nah itu satu aspek nih tadi kalau kita lihat dampaknya dalam perkembangan bisnis yang sangat cepat, terutama berkaitan dengan teknologi. Tapi ada satu sisi lain yang juga diajarkan, yaitu prinsip-prinsip silaturahim. Itu juga ada di nilai-nilai luhur
yang sekarang saya sebut sebagai your network is your net worth. Begitu kita punya banyak teman, bersilaturahim, keliling dari komunitas ke komunitas, dari himpunan ke himpunan, itu kita memperluas network kita. Dan silaturahim itu kan kita diajarkan juga oleh guru-guru agama kita bahwa silaturahim itu memperpanjang umur kita dan memperluas rezeki kita. Jadi adaptasi dan inovasi adalah bagian dari ijtihad. Silaturahim itu adalah bagian dari networking. Pak, ini tadi udah ke dunia usaha. Geser sedikit Pak soal kepemimpinan nih Pak ya. Ini Rasul kan juga dikenal sebagai salah satu yang the great leader lah. Bukan salah satu ya, mungkin the best influencer ever ya saat ini. Nah, Pak Sandi ini mengkaitkannya banyak orang yang tidak melihat ini sebenarnya berhubungan langsung ke tadi organisasi ataupun dunia usaha. Boleh nggak Pak sharing sama kami? Seberapa erat sih sebenarnya pengaruhnya itu dan seperti apa Pak yang harus dilakukan seorang pemimpin? Ya kalau kita lihat setiap diri kita kan pemimpin dalam skala yang terkecil, memimpin diri sendiri sampai skala keluarga, sampai skala besar, skala negara, dan akhirnya skala hampir 2 miliar Muslim kan yang sebetulnya terinspire. Jadi saya melihat to lead is to inspire. Leadership itu adalah memberikan inspirasi yang betul-betul nempel gitu ke bagian daripada mulai dari komunitas sampai yang lebih besar lagi sampai umat gitu. Dan to lead is to give example. Jadi lead by example itu yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupannya. Saat dia berperang, bagaimana dia nge-lead? Dia lead from in front. Dia bisa lead dari di depan, bisa dia lead dari di belakang dengan mendirect, bisa dia lead dari samping, dia ikut berjuang, dia ikut strateginya. That's how to lead gitu. Jadi posisinya di mana itu selalu dia bisa menjustify dengan baik dan memberikan sebuah contoh yang sangat inspiratif gitu. Nah ini di tiap-tiap organisasi akan sangat teraplikasikan gitu loh. Prophetic leadership-nya dia gitu. Ada bukunya banyak banget yang mengupas dan itu udah sering banget dikupas. Saya juga ngelihat kalau dari segi organisasi, terutama organisasi bisnis yang saya jalankan sekarang, bukan hanya prophetic leadership, tapi prophetic behavior dia, kehidupan sehari-hari dia ternyata banyak banget manfaatnya. Mulai dari berpuasa gitu. Orang dulu belum ada ngomong intermittent fasting. Iya. Dia sih berpuasa dan berpuasa di hari-hari tertentu gitu. Dan ternyata sekarang ilmu kedokteran menunjukkan bahwa berpuasa itu have great benefit kepada kesehatan kita. Jadi makanya udah ada yang mulai nih intermittent fasting. Beliau memulainya dengan fasting berbasis tentunya perintah dari agama dan lain sebagainya. Misalnya kebiasaannya dia bahwa dia bangun di sepertiga malam terakhir gitu loh. Ini mulai saya jalankan beberapa tahun terakhir. Dan ternyata di buku Productive Muslim by Harris itu bahwa ide-ide terbaik kita sebagai seorang entrepreneur akan meluncur itu saat kita bangun pagi. Saat bangun pagi. Ada bukunya. 5 AM Club itu juga ya? Iya, The 5 AM Club. Jadi kalau kita bangun itu kayaknya terang banget gitu. Mikir suatu problem itu nggak kelihatan problem banget gitu. Bisa, ini kita kalau mikirin ini soalnya. Dan biasanya nyatet gitu. Orang-orang produktif itu bangunnya rata-rata jam 4 sebelum subuh gitu. Terus ada yang sempat sholat tahajud dulu. Terus dia tafakur, terus baru subuh. Dan nggak tidur sampai matahari terbit. Gitu loh. Dulu, Pak. Kalau Sisi kan enggak. Jangan subuh. Terus ada yang make itunya berolahraga, ada yang make untuk
nambah kerja, baca dan lain sebagainya. Jadi itu bener-bener ya Pak, rezeki bangun pagi supaya rezeki nggak dipatok ayam sebenarnya. Benar itu orang-orang tua bilang gitu karena memang ada panduannya dari gaya hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga kan orang bilang, ada yang nanya, kenapa disarankan tidur siang? Tidur siang itu antara zuhur, sebelum dan sesudah itu power nap. Dalam ilmu kedokteran ternyata sekarang power nap sangat bagus untuk merestore. Tapi tidurnya itu siang-siang, jangan terlalu sore. Makanya nggak boleh tidur. Ya, Pak, ya? Dan nggak 2 jam. maksimum 30 menit. 30 menit. Salah sih. Aduh, ya ampun. Jadi tidur siang itu bagus 30 menit. Jadi simple things like this, Sisi dan Mbak Winda. Kita lihat ya akhirnya mainstreaming. Mainstreaming dulu nggak pernah terpikirkan manfaat kesehatan yang ternyata sekarang ada manfaat kesehatan, manfaat dari segi produktivitas dan lain sebagainya. Keren ya. Jadi baru puasa, baru pola tidur kita. Iya. Banyak ya ternyata Banyak yang ya. harus dibahas. Banyak PR. Berhubung power nap, kita power segmen dulu ya. Kita tutup dulu segmen kita hari ini. Hari ini kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Terima kasih Ramadan Spark. Kita akan sambung, kita akan kupas lagi ngobrol sama Pak Sandi. Sesi selanjutnya ini kita akan membahas mengenai ekonomi kreatif. Ya, nanti akan kita sambung. Stay tuned. Stay tune. Terima kasih sudah menyaksikan.